Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amila dengan NIM H02222031. Kali ini saya akan menjelaskan cara uji validitas menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, kali ini saya sudah punya datanya dengan 10 responden menggunakan 4 butir soal. Kemudian yang pertama kita tentukan jumlahnya dengan menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung. Kita blok soal pertama sampai ke 4, kemudian dalam balas kurung, kemudian enter. Nah, akan menghasilkan nilai jumlahnya. Begitupun dengan jumlah yang selanjutnya. Nah, kita sudah mendapatkan jumlahnya, kemudian kita akan menentukan R hitungnya dengan rumus sama dengan persen. Kemudian kita blok soal yang pertama titik koma, kemudian jumlah balas kurung, kemudian enter. Begitupun untuk R hitung soal kedua dan seterusnya. Nah, untuk melihat apakah datanya valid atau tidak, kita lihat R hitungnya apakah lebih besar daripada R tabelnya. Nah, di sini untuk soal yang pertama R hitungnya itu lebih besar, maka valid. Yang kedua juga valid, yang ketiga, kemudian yang soal yang keempat juga valid karena nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan uji reliabilitas di aplikasi SPSS. Nah, kita copy data dari aplikasi Excel yang tadi, kemudian masukkan ke SPSS. Kemudian kita ke variable view. Untuk type-nya itu kita menggunakan string. Kemudian desimalnya kita biarkan 0. Selanjutnya untuk measure-nya itu untuk responden kita menggunakan nominal, kemudian yang selanjutnya menggunakan scale. Nah, untuk yang lain itu tetap default. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Untuk menguji reliabilitas data itu kita pilih analyze, kemudian pilih scale, kemudian reliability analyze. Nah, untuk S01, S02, S03 dan S04 itu kita pindahkan ke samping. Nah, kemudian pilih statistik, kemudian kita pastikan itemnya itu dicentang, kemudian continue, kemudian oke. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari uji reliabilitasnya. Kemudian kita fokus pada reliability statistik. Sebelumnya syarat reliabilitas itu nilai
from batch alfanya lebih dari 0,6, artinya instrumen yang diujikan itu memiliki reliabilitas yang baik atau bisa dipercaya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya itu 0,662. Jadi kesimpulannya dari keempat soal tersebut itu reliable karena hasilnya lebih dari 0,6. Nah, selanjutnya di sini saya akan menguji tingkat kesukaran. Untuk menguji tingkat kesukaran itu kita bisa masuk ke analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frequency. Nah, kemudian untuk S01 sampai 4-nya kita pindahkan ke sebelah. Kemudian pilih statistik. Kemudian mean-nya kita centang dan maksimumnya. Kenapa mean dan maksimum? Karena untuk menguji tingkat kesukaran itu kita membagi mean dan maksimumnya. Kemudian continue. Kemudian oke. Nah, kita sudah bisa lihat hasilnya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, untuk menguji tingkat kesukaran itu mean dibagi dengan maksimumnya. Nah, di sini kita bisa membaginya. Yang pertama itu 3,20 dibagi 5. Nah, hasilnya itu 0,64. Selanjutnya 3,30 itu dibagi 5 itu hasilnya 0,66. Kemudian selanjutnya sama untuk soal yang ketiga. Kemudian yang soal yang keempat itu 3,50 bagi 5 itu hasilnya 0,7. Nah, kriteria uji tingkat kesukaran itu ada 3. Yang pertama 0,00 sampai 0,30 itu sukar, 0,31 sampai 0,7 itu sedang, dan 0,71 sampai 1 itu mudah. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya itu 0,64, 0,66, 0,66 dan 0,7. Nah, itu hasilnya sedang. Jadi kesimpulannya untuk uji tingkat kesukaran data yang tadi itu hasilnya sedang. Nah, selanjutnya kita akan menghitung daya pembeda. Nah, untuk daya pembeda itu kita blok dulu data yang ini, kemudian kita pindahkan ke sheet baru. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita mengurutkan nilai yang paling tinggi ke nilai yang paling rendah. Nah, kita masuk ke data, kemudian short, kemudian Z to A. Nah, otomatis akan berubah seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk rumus daya pembeda itu rata-rata kelompok atas dikurang rata-rata kelompok bawah dibagi skor maksimal setiap butir soal. Nah, untuk mengetahui jumlah kelompok atas yang kita ambil itu 27% dari kelompok atas dan 27% dari kelompok bawah. Jadi 0,27 dikali 10 karena 10 responden sama dengan 2,7. Kita bulatkan menjadi 3. Lalu kita pilih responden atasnya itu 3 dan responden bawahnya itu 3 juga. Kemudian kita hapus saja responden yang tidak terpilih. Nah, selanjutnya kita cari rata-rata kelompok atasnya. Rata-rata atas, kemudian menggunakan rumus sama dengan average. Kemudian kita blok untuk soal yang pertama.
balas kurung, kemudian enter. Nah, begitupun untuk soal-soal berikutnya. Nah, selanjutnya kita juga cari untuk rata-rata kelompok bawahnya. Rata bawah, kemudian kita gunakan rumus yang sama, average dalam kurung blok, kemudian balas kurung dan enter. Begitupun untuk soal-soal berikutnya. Nah, selanjutnya itu kita cari daya pembedanya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk rumus daya pembeda itu rata-rata atas dikurang rata-rata bawah per skor maksimal setiap butir soal. Nah, sama dengan dalam kurung rata-rata atas kemudian dikurang rata-rata bawah per, untuk skor maksimal soal yang pertama itu 5 per 5 enter. Nah, menghasilkan ini. Begitupun untuk soal-soal berikutnya menggunakan rumus yang sama. Nah, untuk kriteria uji daya pembeda itu untuk 0 sampai 0,20 itu lemah, 0,21 sampai 0,40 itu sedang, kemudian 0,41 sampai 0,70 itu baik, dan 0,71 sampai 1 itu sangat baik. Sedangkan yang bertanda negatif itu sangat jelek. Nah, di sini untuk soal yang pertama itu sedang, untuk yang kedua itu lemah, yang ketiga lemah juga, dan yang keempat itu sangat baik. Nah, jadi untuk uji daya pembeda data yang tadi itu bermacam-macam, ada yang sedang, ada yang lemah, dan ada yang sangat baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.